Alhamdulillah, terima kasih Prof. sudah memberikan pencerahan terhadap permen yang baru nih tentang penjaminan itu. Masih boleh bertanya, Prof. Firdaus? Boleh, boleh. Tapi pertanyaannya yang mudah ya, jangan sulit. Ya, siap, siap. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Oh, sorry, Mungkin ini saya keluar kata-kata lagi. Profesor Sata yang ringan-ringan saja, bukan yang Jangan ingat berat-berat. aja. Monggo kalau ada Aduh. yang mau didiskusikan, mumpung ketemu. Izin, Ibu Yeni, izin Prof. Ya, ya, silakan Ibu Sabu Yeni. Silakan Ibu Yeni Ya, dari Universitas Budi Dharma. ya. Silakan Ibu. Izin Pak Sigit dan terima kasih Prof. Ahmad ya. Saya Jenny ya. Haryanto dari Universitas Budi Dharma. Yang saya ingin tanyakan yang Permendikti Saintek yang 39 yang tentang akreditasi Prof. Jadi Hmm, tadi dijelaskan oleh Prof dihapus tidak ada masa tunggu 6 bulan. Jadi hmm. maksudnya biasanya kan kami menyiapkan 6 bulan sebelum akreditasi seperti itu. Nah, ini maksudnya apa? Mungkin bisa lebih jelas. Kemudian mengenai jumlah SKS yang untuk S2, jadi yang tadinya 54 ya sampai 74 sekarang menjadi 36 ya Prof ya, seperti itu. Yang S2 Bu ya? Yang S2 iya Oke, Prof. ya. Hmm. Iya. Nah, berarti kita harus penyesuaian yang sekarang yang sedang berjalan ya. Ini kan Hmm. sekarang berjalan di semester gasal ya, ganjir ya, begitu. Itu Prof. Terima kasih Hmm. Prof. Baik. Tadi maksudnya bukan apa kalau saya baca di sini bukan dari proses mempersiapkannya ya. 6 bulan ini artinya di yang lama kita bisa lihat di sini ya bahwa ketika ada satu perguruan tinggi ya atau program studi ketika dinilai gitu ya kemudian tidak memenuhi SNDT di waktu di AL itu ya kemudian ternyata eh, tidak memenuhi SNDT gitu kan hasilnya kan hasil daripada Hmm. akreditasinya akan menjadi tidak terakreditasi kan gitu ya karena itu kan terakreditasi dan tidak terakreditasi kan ya itunya penilaian itu ya. Nah, ketika hasilnya itu tidak terakreditasi ya eh, LAM Ban PT sama LAM itu ya ini masih memberikan waktu itu 6 bulan ya. Jadi apa namanya itu untuk melakukan suatu apa namanya di sini melakukan sesuatu yang di sini nih yang di huruf di ayat 2-nya ini. Nah, Iya. ini gitu maksudnya gitu. Nah, jadi tidak buru-buru kemudian menetapkan tidak terakreditasinya, tapi Hmm. perguruan tinggi atau prodinya itu melakukan ini dulu, meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan. Mungkin ketika diakreditasi tidak apa namanya dinyatakan tidak terakreditasi, ada mahasiswa yang sudah sidang misalkan, sidang kelulusan misalkan. Hmm. Nah, itu dia dikasih kesempatan dulu tuh untuk apa menyelesaikan itu gitu ya. Hmm. Kemudian tidak menerima mahasiswa, artinya di prodi atau di PT tersebut itu sudah tidak boleh menerima mahasiswa. Ya Hmm. nggak boleh apa namanya itu marketing tuh ininya gitu. Itu udah nggak boleh tuh di situ ya. Selama masa 6 bulan itu gitu ya. Nah, kemudian menghentikan proses pembelajaran ya, mengalihkan mahasiswanya ke prodi yang lain. Ya. Jadi di prodi yang tadi dinyatakan tidak terakreditasi itu, ya, apa namanya, prodinya tidak boleh menerima mahasiswa baru, tapi yang mahasiswa yang sudah lamanya harus segera dipindah ke prodi yang lain, sesuai Hmm. keminatan di sini gitu ya, sesuai minat mahasiswanya gitu, ya. Atau kalau misalkan itu apa namanya akreditasinya perguruan tinggi, ya ini harus kemudian dialihkan ke perguruan tinggi yang lain gitu. Nah, di yang baru ya, di yang baru ini tidak ada penjelasan detailnya di sini. Apa yang harus dilakukan dari masa 6 bulan ini gitu. Nah, yang ini nih ya, di yang barunya ya, bentar. Oh, ini ya. Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap organisasi ini, kemudian cara pengajuannya ya.
Ini yang tadi saya sebut mungkin akan ada pengaturan yang barunya seperti apa gitu. Jadi Hmm. akan ada perban ataupun peraturan LAM ya yang berkaitan sama perguruan tinggi atau prodi yang dinyatakan tidak terakreditasi ini. Jadi mungkin kita tunggu aja barangkali ininya Bu, apa namanya eh, aturan turunannya daripada Baik, Prof. permen ini gitu. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu. Ya, Ya, jadi makasih, Prof. perubahannya seperti itu ininya. Ya, Nah, kemudian yang berkaitan sama S2. dua ya, coba kita Hmm. lihat ini ya di masa eh, ini ya di sini ya. Nah, Jumlah SKS. Ya. eh, di permen yang lama di sini kan ini dinyatakan bahwa eh, jumlah daripada SKS-nya itu ya antara 54 sampai 72 gitu. Nah, sekarang jumlahnya lebih sedikit malah itu yang baru ini, Bu. Jadi 36. paling sedikit 36 tuh Ya. gitu. Jadi untuk mahasiswa S2 itu sekarang malah lebih lebih apa namanya itu lebih lebih bisa lebih cepat lah gitu ya. Dibanding dengan aturan ini ya dibanding dengan apa sebelum aturan ini dibuat gitu seperti itu ya. Ya. Jadi hanya dinyatakan minimalnya saja nih di sini ya. Paling sedikit 36 SKS ya. Kemudian dirancang paling sedikit 3 semester. Luar biasa ya apa namanya apa S2 cuma 3 semester jadi lebih Satu lebih cepat setengah nih. tahun. Eh, jadi apa namanya eh, lebih cepat dibanding sebelumnya. Ya, sebelumnya ini 54 sampai 72 di sini. Gitu Ibu, barangkali mudah-mudahan menjawab Ya, makasih, Prof. ininya. Ya, makasih. Tadi Ya. tadi dengan Ibu siapa? Maaf, tadi nggak kelihatan soalnya Jenny, ada baju Jenny, ininya. Jenny Ibu aja, Jenny. Prof. Jenny. Ya, Baik, terima kasih Ibu ya. makasih, Baik, Prof. Eh, Ya. ya minta ya, maaf saya terima ini kasih. melihat di ini presentasi soalnya. Baik, Bu Jenny. Ada lagi yang mau didiskusikan bagi Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak, ini ada di ruang eh, ruang bertanya, Prof, di chat Iya. dari Ibu Kartika Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan nih. Oh Dia iya. izin bertanya apakah Permendikbud yang baru itu dengan nilai A, B, C, D, dan seterusnya, apakah menurut Profesor, apakah sistem penilaian kampus menggunakan A minus dan seterusnya, apa perlu disesuaikan kembali nih, Prof? Terima Iya, kasih. iya. Ini yang apa namanya? Kalau lihat dari sininya saya menduga ya karena ada mana tadi sebentar A B C D ini ya Ya, ya. eh saya menduga justru kenapa permen ini menetapkan yang apa namanya itu yang Kurikulum eh, apa sih? apa istilahnya Pak Sigit kalau misalkan nggak boleh berubah tuh namanya apa? Rigid ya rigid atau apa itunya Rigid tuh ya, rigid ya betul. kenapa sih Ya, di ini tuh apa namanya terlalu ini ya terlalu harus kayak gini gitu maksudnya gitu betul. kemungkinannya ini baru dugaan saya minta maaf kalau misalkan dugaannya salah bahwa eh, banyaknya keragaman penilaian barangkali ya sebelum ini gitu ya termasuk tadi saya sebut ada apa namanya di beberapa perguruan tinggi juga kan menggunakan tadi saya sebut ada Amin, B plus, B min, C plus gitu seperti itu ya. Nah kemudian di yang baru ini ya nilainya sudah ditetapkan seperti ini H A B C D E di sini ya. Eh, saya belum menurut saya dugaan saya ini bahwa eh, kemungkinannya tidak mungkin ini bisa salah ya ininya saya apa namanya dugaan saya bisa salah maksud saya bahwa kalau sudah terlalu detail kayak gini nggak mungkin lagi ada apa namanya itu penjelasannya beda sama tadi yang kita sebutkan berkaitan sama apa tuh namanya akreditasi tadi gitu ya ada penjelasannya ada turunan regulasi turunan gitu ya nah kalau di sini
ya ini sudah sangat detail ya, bahwa nilai itu ya cuma A, B, C, D, E seperti ini gitu. Ya, tapi siapa tahu kemudian barangkali ada penetapan yang baru, ada aturan turunannya yang mengatur lebih detail. Saya sih kurang paham ininya. Ya, tapi kalau lihat dari sini, ini sudah cukup detail ini, sampai item-itemnya dituliskan di dalam permen gitu. Ya, seperti itu. Nah, mungkin yang bisa lebih meyakini itu ketika kita bertanya kepada yang apa namanya, yang memiliki pengetahuan alasan kenapa ini muncul, kira-kira seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang lebih ini dari LLDT misalkan ya, atau dari Kopertais ya, yang kemudian menjelaskan ya, apakah masih ada potensi tadi B-, B+ itu seperti itu gitu ya. Tapi dugaan saya secara pribadi, kalau ada aturan yang sudah dinyatakan di dalam suatu permen sifatnya, kan di bawah permen itu kan di bawahnya PP ya, itu ininya ya, ini tinggi lah maksudnya gitu. Jadi di atasnya daripada Perban kayak gitu ya. Ya, ini pernyataannya detail gitu. Nah, ada kemungkinan ya harus seperti ini gitu. Kira-kira itu Pak Sigit. Tadi Bu Baik, Siti baik. ya yang bertanya ya. Ibu Kartika, Prof. Bu Kartika, ya, minta Ya, maaf. dari Kuningan. Hmm. Baik, mungkin satu lagi atau dua lagi ini terakhir, Prof, kalau masih memungkinkan ini. Boleh, boleh. Dari Pak Yudi, STKIP Pasundan, Prof. Izin bertanya tentang Oke. hilangnya pasal 69 dari aturan lama tentang penetapan peringkat SPMI. Apa implikasinya, Prof, kira-kira? Apa tadi pasal berapa tadi? Pasal 69, Prof, 69. dari aturan yang lama. 69 dari aturan yang lama. Sebentar, bentar. Iya, 69 itu tentang apa? Saya nggak hafal per ininya. iya. Tentang perangkat SPMI, penetapan perangkat Oh iya, SPMI. iya. Itu ada yang ini benar. Nah, ini belum belum saya ini kan ya. Coba saya buka dulu. Minta maaf nih Pak Yudi tadi ya ininya. Ya, Saya Pak coba Yudi. ini kita lihat bareng-bareng. Kalau di permen yang ini itu ada perangkat SPMI yang isi standar apa segala tuh ininya. Tapi kemudian yang baru itu diatur oleh kementerian apa gitu. Sebentar saya buka dulu. Baru Baik, ingat ini di sini. Ya, kita buka dulu di yang lama. tadi pasal berapa tadi Pak 69, Sigit? 69, 69. 69. Mm. Oke. Ya, benar ini saya baru keingatan ini. 69. Ini ya, di Iya. permen sebelumnya berkaitan sama apa namanya dokumen-dokumen yang wajib dimiliki ya oleh perguruan tinggi dalam rangka menjalankan SPM ini seperti ini ya. Kebijakan SPMI, pedoman gitu. Kalau di apa namanya di aturan sebelumnya ini disebut sebagai manual di sini ya, manual gitu. Nah, kemudian di tahun 2023-nya disebut sebagai pedoman ya. Ini ternyata saya lihat juga nih tidak muncul tuh di yang baru ini di sini ya. Di sini tidak muncul ya. Nah, tapi gini Pak Yudi menurut saya ya, pada saat kita masuk kepada permen yang tahun 2000 maaf tahun 2000 mana tadi 25. 2023 aduh ini yang ini gitu ya, ini sebenarnya permen yang tahun 2023 itu ya kurang operasional dibanding aturan sebelumnya yang berkaitan sama SPMI ini sebenarnya ya, khususnya dalam penetapan standar ya. Jadi kalau di sebelumnya ya itu kan ada 24 standar ya, apa namanya itu pendidikan 8, kemudian penelitian 8, kemudian pengabdian 8 gitu ya, 20 eh, berapa 24 ya ini ya. Kemudian kalau di tahun 2023 itu kan cuma 8 tambah 3 tambah 3 berarti berapa tuh? 14 ya.
8 tambah 3 tambah 3 ya 14 ya. Nah, dari perubahan menjadi hanya 14 itu ya, permen yang ini ya itu tidak cukup operasional. Ini saya rasakan sendiri sebagai orang yang melaksanakan ininya ya. Bagaimana membuat ukuran apa namanya isi standar maupun apa namanya itu apa indikatornya gitu ya. Nah, pada saat kita men-setting standar ya, tetap kita ngambil dari aturan sebelumnya ya. Aturan-aturan yang mana yang maksud dengan sebelumnya? Yang ini nih ya. Nah, ini. Jadi sebelum Permen nomor 53 tahun 2023 ya. Ini materi pelatihan yang tadi Bu apa namanya? Bu Siti waktu di awal audit mutu internal ya, yang video tadi dia sebutkan ya. Sebaiknya untuk pelatihan AMI pesertanya sudah ikut pelatihan dulu tentang dokumentasi standar gitu. Itu ngelinya di sini. Jadi di pelatihan dokumentasi standar itu ya untuk membuat standarnya gitu ya. Ini tuh tidak terlalu operasional. Oleh karena itu tetap antara ukurannya ya atau yang dimaksud biasanya di sini disebut isi dan indikator itu ngambil dari yang sebelumnya di sini. Yang apa namanya itu dari sini Permendikbud nomor 5 gitu ya. Kemudian dari Permendikbud nomor 22 gitu. Kemudian dari perbannya dari apa namanya lamnya misalnya gitu ya. Jadi masih diperbolehkan mengambil apa namanya isi standar maupun indikatornya dari peraturan sebelumnya ya. Jadi yang penting ya dalam hal ini ya untuk SPMI di mana tadinya dinyatakan ada apa namanya itu ini kita sebagai praktisi ya ininya gitu. Yang tadinya disebut ada 4 level dokumen di dalam SPMI ya dengan dicabut misalnya ini dihapus bukan berarti kemudian ya tidak diatur ya karena ini penting dalam pelaksanaan kita sehari-hari untuk di jaminan mutu. Jadi tetap aja nanti ya kita gunakan dokumen ini untuk mempermudah pekerjaan kita ya tidak melanggar bukan gitu ya kecuali kemudian ada pernyataan bahwa dengan permen baru ini ya SPMI tidak lagi menggunakan ini nah itu baru berarti tidak boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini ditiadakan ya di permen yang baru, tapi tetap kita gunakan itu sesuatu yang diperbolehkan karena akan mempermudah pelaksanaan SPMI. Nah, kira-kira kayak gitu ininya ya. Jadi apa namanya sepengalaman kita ya itu masih diperbolehkan. Ininya gimana apa namanya kenapa dibilang boleh diperbolehkan boleh digunakan ya jangankan di SPMI ini standar internasional mau yang manapun diambil asalkan akreditasinya itu apa namanya itu lembaganya tercatat di apa namanya Kemenristek itu ya itu kita boleh ambil sebagai akreditasi internasional gitu ya jadi yang ini misalkan tidak ada bukan berarti kemudian pelaksanaan SPMI-nya kemudian dihapus. Kira-kira seperti itu Pak Yudi ya jawabannya ya. Baik, terima kasih Prof. Ini mungkin yang terakhir Prof. Ini, tapi mungkin juga Ya, ini boleh. karena ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Yudi tadi dari Ibu Widwi Handari dari Poltek Fiksi Kanisa Prof. Jadi izin bertanya untuk penyusunan standar apakah ada perubahan kalau Permen 32020 itu 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, 8 standar PKM, kemudian di Permen 53 2023 itu 3 standar nih input, proses, dan output. Ya. Bagaimana dengan penyusunan standar dengan Permen yang baru ini, Prof? Nggak ada perubahan kalau itu. Nggak ada perubahan, jadi sama ininya. Sama aja. Nah. Jadi tadi yang kita yang satu kelewatan, yang tadi artinya yang saya ini kan sebenarnya kita sudah amati itu Pak Sigit yang tadi ditanyakan Pak Yudi itu tapi belum saya masukkan tuh itu. Artinya loh kok ini nggak ada ya gitu kan apalagi itu di permen yang baru gitu. Tapi pelaksanaannya gimana?
sepengalaman kita sebagai pelaksana ya itu masih diperbolehkan ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan kalau ada tulisan bahwa ini tidak tidak digunakan gitu seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Prof atas pencerahannya. Selanjutnya mungkin dari Pak Dr. Afif sebagai Direktur GS 399 mau menyampaikan patah dua patah. Silakan Pak Dr. Afif. Atau terpatah-patah, Pak. Atau terpatah-patah ya. Terima kasih Prof. Firdaus, kemudian Pak Siki dan teman-teman semuanya, sahabat GS 399 atas antusiasmenya ya. Masya Allah ada 126 peserta yang ikut berdiskusi dan menyimak diskusi ini. Mungkin sedikit tambahan ya Pak Sigit dan Prof ya tentang akreditasi tadi ya. Jadi saya baca di Permen di Permen Dikbudsaintek ini gitu. Itu seperti yang kita duga salah satu isunya itu kan akreditasi perguruan tinggi. Kan perguruan tinggi yang besar-besar itu kan protes ya. Nggak mau cuman ada akreditasinya itu cuman terakreditasi dan tidak terakreditasi. Dan sekarang itu perguruan tinggi bisa terakreditasi unggul ya. Jadi statusnya terakreditasi, tidak terakreditasi dan terakreditasi unggul gitu. Nah, yang menarik mungkin nanti ini akan berlanjut mungkin diskusi antara BANPT dengan LAM tentang status terakreditasi. Jadi kalau di permen yang baru ini itu status terakreditasi itu istilahnya menjadi mekanisme perpanjangan akreditasi. Tidak menggunakan automasi lagi karena automasi kelihatannya banyak diterjemahkan otomatis, nggak ngapa-ngapain otomatis gitu ya. Kemudian istilahnya sekarang itu mekanisme perpanjangan akreditasi. Nah, kalau di sini yang sekarang ini yang sudah berlaku, ini kan sebenarnya mekanisme perpanjangan akreditasi yang di bawah BANPT dan IAPT perguruan tinggi. Nah, sekarang masalahnya itu yang belum jelas, ya, yang belum jelas itu adalah mekanisme terakreditasi yang di bawah LAM. Gitu. Kalau yang di bawah BANPT itu kan jelas rujukannya itu dari PDDikti. Nah, sedangkan LAM itu kan indikator-indikator setiap LAM kan berbeda. Kalau indikatornya itu berbeda, itu kan jadi sumbernya kan berbeda gitu. Indikator sudah terakreditasi misalnya prodi yang di bawah Lamimba tentu berbeda dengan prodi-prodi yang di bawah LAM PT KES ya. Begitu kira-kira ya, Bu Siti Rahimah ya. Kira-kira begitu berbeda. Jadi sumbernya pasti akan berbeda. Dan itu nanti kalau status perpanjangan status terakreditasi itu mereka membayar apa enggak itu juga kelihatannya kita juga belum mendapatkan penjelasan. Jadi setelah ini itu kelihatannya masih ada akan banyak ya, akan ada beberapa perban yang baru, kemudian peraturan LAM yang baru, ya mungkin barunya tidak semuanya mungkin hanya berubah mungkin 20% atau 10%, tidak semuanya berubah. Nah, satu lagi yang menyisakan PR kita dan juga mungkin BANPT dan LAM itu bagaimana merubah indikator-indikator itu ke dalam ke dalam sistem atau aplikasi gitu. Sekarang itu kan posisinya itu kan mestinya kan 18 Agustus kan sudah berubah, Sabto 1 sudah hilang kemudian menjadi Sabto 2.0 ya. Tapi sekarang itu kalau kita lihat itu yang di bawah BANPT saja
itu yang untuk akreditasi, instrumen akreditasinya untuk prodi itu belum ada di Sabto 2.0. Jadi 2.0 juga belum lengkap, nanti kita masih menunggu. Demikian juga pertanyaannya, apakah misalnya kalau eh, mekanisme perpanjangan akreditasi itu di bawah LAM, itu apakah mau misalnya LAM itu prodi-prodi tidak membayar kemudian langsung terakreditasi oleh LAM. Itu ya kita masih menunggu penjelasan dari LAM masing-masing. Tapi di pasal di permen ini, di pasal berapa ya, 100 sekian itu eh, apa sepanjang kalau di sini itu di di permen ini itu Ban PT permen ini memberikan waktu 3 bulan kepada Ban PT kemudian LAM untuk menyusun instrumen. Kemudian sepanjang belum ada instrumen baru, itu ya, sepanjang belum ada instrumen baru, itu digunakan instrumen yang lama. Ya. Ini di pasal, kalau tidak salah, ini di pasal 115. Ban Oh, PT ada dan tertulis LAM, Pak Afif ya? ya, Ada tertulis ya? ya, Ban PT Oh, dan LAM lewat lewat. wajib menyusun dan menetapkan instrumen dan tata cara akreditasi Mhm. sesuai dengan peraturan menteri ini paling lama 3 bulan sejak peraturan menteri ini diundangkan. Oke, oke. Kemudian pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Kemudian yang di 114 instrumen dan tata cara akreditasi yang disusun dan ditetapkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini tetap digunakan Ban PT dan LAM sampai dengan ditetapkannya instrumen dan tata cara akreditasi sesuai dengan peraturan menteri ini. Oke, Jadi oke. itu tergantung dari 3 bulan, saya nggak yakin bisa selesai instrumennya. Iya. Yang sudah berbulan-bulan juga belum selesai, apalagi cuma 3 bulan. Tapi kalau kalau madhabnya QS itu, kalau misalnya belum ada peraturan baru ya kita menggunakan aturan lama, bahkan yang lama yang sebelumnya juga bisa kita gunakan misalnya dalam dalam penyusunan indikator tadi. Nah, kalau yang satu tadi itu Prof. yang tentang hilangnya pasal 69 ini, itu juga kalau di bawahnya kan memang di bawahnya pasal 69 yang baru itu kan akan ada peraturan dari Dirjen, ya, Oh, Dirjen, Dirjen ya ininya ya, ya. Dirjen, Oke, oke, ya. oke. Oh. Nah, kemudian sebelumnya itu tahun 2024 juga ada pedoman SPMI yang tahun 2024. Iya, Atau iya. mungkin Yang mungkin buku ya, mungkin buku ya. bisa menggunakan, ya, mungkin bisa Iya, menggunakan iya. itu. Jadi pasal 69 permennya dihilangkan gitu. Itu mungkin karena sudah ada yang pedoman SPMI yang tahun 2024 itu. Mungkin karena itu ya. Jadi merujuknya ke pedoman SPMI yang 2024 ini. Terima kasih Pak Sigit dan juga Prof. Baik, Firdaus dan juga baik, Pak. teman-teman sahabat GS semuanya. Sehat selalu Baik. ya. Terima kasih Pak Dr. Afif. Ini saya harus meralat dulu nih Prof. Firdaus dan Pak Dr. Afif ini. Karena ada mitra kita dari Galuh Bu Siti mau bertanya, jadi saya undurkan dulu pertanyaan penutupan ini dulu. Silakan Bu Siti. Tapi ini mohon maaf, ini terakhir ya Prof sama Pak. Ya, oh ya. Semoga nggak nambah, Siap, nggak siap. menambah terus. Kalau Ya, ya. diterusin ini nggak Ya. akan selesai ini. Silakan Bu Siti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Prof. malam. Prof. Firdaus, Prof. Sigit, sama Dr. Atif, dan salam kenal Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir dan
Pak, saya ingin banyak belajar dari praktik baik implementasi PSPMI di Bapak-Bapak sebagai konsultan kami dan mitra kami dalam berdiskusi dalam implementasi SPMI. Ini satu yang ingin saya tanyakan dan ingin mendapatkan pencerahan terkait dengan penerapan siklus PPPP SPMI. Satu, karena ada satu perubahan di kami, yaitu perubahan tahun akademik dengan tahun penganggaran. Kami itu tahun akademik itu September sampai Agustus, tahun penganggaran program kerja universitas dan unit kerja itu Januari ke Desember. Dan ada salah satu masukan saat kami juga akreditasi dengan beberapa rekomendasi dari asesor, itu salah satunya adalah implementasi untuk siklus evaluasi, terutama untuk AMI. Nah, jadi siklus AMI itu biasanya dilakukan pada bulan Maret, ya, pada bulan Maret, terus pengendalian pada bulan Maret, April, lalu ada peningkatan masuk di dalam April, Mei gitu ya. Nah, terkait dengan tahun akademik, kemarin kami mendapat masukan bahwa kalau kita melakukan AMI, itu melakukan AMI saat pada tes 1 tahun full, 1 tahun akademik. Nah, sehingga kami waktu itu merancang ke bulan Oktober. AMI itu di bulan Oktober. Sehingga proses penetapan, proses peningkatan penempatan itu di bulan Juli, Agustus gitu ya. Lalu ada AMI, kemudian ada implementasi, nanti setelah selesai tahun akademik, baru di unit kerja membuat pelaporan, maka di Oktober itu kami AMI. Gitu. Nah, sehingga kami juga menyelaraskan AMI ini mungkin bisa mengevaluasi program kerja tahunan itu di 80%-nya bisa terselesaikan di bulan Oktober. Gitu. Sehingga ada dua ruang lingkupnya, AMI tahun AMI akademik dan akademik. Namun sekarang kami rasakan ada pelaporan SPMI yang ke kementerian itu, pelaporan SPMI ternyata di bulan Oktober juga gitu Pak. Terus akhirnya bagaimana praktik baiknya yang supaya kepentingan internal dan eksternal ini bisa selaras Pak. Mungkin mohon pencerahan dari kami. Saya serasa terburu-buru gitu, apalagi sekarang lagi belajar menggunakan instrumen baru yang untuk instrumen AMI-nya yang menerapkan dari yang kemarin. Terus mau AMI di bulan Oktober, tapi di bulan Oktober ini juga kita harus selesai siklus PPP. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Firdas atau Pak Afif. Ya, mungkin ini sharing pengalaman aja ya Bu Siti ya. Ini di Prof. Firdas kelihatannya lagi hujan deras di situ ceritanya. Berarti Bu Siti itu seperti ini ya, seperti perguruan tinggi negeri ya. Jadi tahun akademik sama tahun anggarannya itu beda ya. Iya, ini baru 1 tahun terakhir. Baru 1 gitu tahun ya. terakhir. Itu beda ya. Iya, sehingga kami menyelaraskannya lumayan ini juga Pak. Jadi kalau kami itu Bu Siti, jadi RTM, pengendalian dan kemudian itu kita menjadi istilahnya menjadi ujungnya gitu. Maksudnya kalau misalnya kita September mulai kuliah ya, tahun ajaran baru, kemudian Agustus itu menjadi RTM-nya. Nah, kemudian AMI-nya itu kami di bulan Juli. Nah, kalau di kami itu AMI-nya itu 2 kali Bu Siti. Jadi setelah semester 1 itu kira-kira di bulan Januari,
itu untuk mengaudit yang non akademik, gitu. Tapi yang di bulan Juli itu yang akademik, gitu. Yang akademik itu misalnya dekanat, kemudian prodi, kemudian akademik, gitu ya. Tapi kalau yang di luar akademik itu di bulan Januari. Nah, kemudian eh, ketika ketika rapat tinjauan manajemen itu, agenda yang utama itu kan ada dua, gitu. Yang pertama itu adalah laporan kinerja tahun sebelumnya, kemudian yang kedua penyusunan program kerja. Dan kami sudah punya seperti apa ya, seperti template gitu, template yang ringkas gitu, gimana apa program kerja, kemudian laporan kinerja. Nah, kalau terkait dengan laporan itu, terus terang kami belum begitu paham tuh Bu Siti, kalau ke laporan ke mana itu, ke SPMI Kemendik. ke Kemendikbud itu ya. Ya. Ya, 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 Oktobernya ya, gitu. Ya, Jadi kalau nggak salah ya, ya, Oktober. ya, jadi kalau pengalaman kami itu ya memang tahun anggaran itu sama dengan tahun akademik, gitu. Itu lebih memudahkan karena di kolom keempat atau kelima itu kan di program kerja kan ada kolom anggaran kolom anggarannya kan, dana yang Iya. dibutuhkan kan, gitu. Nah, di kolom 6 atau 7 itu realisasi anggarannya, gitu. Nah, itu kurang kurang tahu nanti gimana mensiasati kalau misalnya tahun anggaran itu tahun anggaran itu beda dengan tahun akademiknya, gitu. Mungkin nanti bisa ditanya pengalaman teman-teman yang dari negeri kali ya. Iya, Gitu, iya. mungkin Bu Siti. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu Siti ya. Ya, ya. Makasih, Prof. Ya, Makasih. boleh. Makasih. Makasih. Ya. Profir mau Baik, menambahkan? lagi hujan, Prof. Ya, Ya, Pak Viv, ya. Ingin su- menambahkan? sudah ini Pak Vin dengernya. Sorry, ini minta maaf Ya, ini. Eh, Ya, oke. ya, Baik, ya. baik, Prof. Pak Dr. Afif, karena waktu juga sudah mepet, ini sudah ke asar, jadi saya tutup acara apa tadarus untuk kali ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Ahmad Firdaus, MSI, dan tadi juga atas jawaban dari Pak Dr. Afif atas pemaparan yang komprehensif. Semoga Forum Tadarus Penjamunan Mutu seri 6 ini memberikan pencerahan dan memperluas wawasan kita. Dan untuk itu kami juga mengundang kepada Bapak Ibu untuk terus mengikuti seri-seri tadarus kami berikutnya bersama GS 399. Akhir kata saya selaku moderator mohon maaf apabila harusnya tadi demikian. foto-foto dulu Pak Pak Sigit. Ya, oke Pak. Maka sebelum itu kita foto dulu. Mohon untuk menyalakan kameranya sehingga nanti bisa kami fotokan. Baik. Bentar, saya fotokan. Bentar, saya atur. Ya, di halaman pertama. Oke, sudah. Untuk yang kedua, screen kedua. Oke, untuk yang ketiga. Yang oke, untuk yang keempat.
Oke, untuk yang kelima, siap. Sudah, Prof. Sudah foto. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon kami untuk selalu diupdate. Silakan, kami sudah membuka channel di YouTube di GS 399. Silakan kalau berkenan untuk memberikan komen, tambahan informasi dan sebagainya sehingga jejaring kita selalu bisa bersama-sama terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.